Falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis dan hadirin yang saya muliakan, saya diminta untuk memberikan keterangan ahli untuk perkara nomor 66 yang dimohonkan oleh Dr. Frans Hendra Wirnata dan kawan-kawan. Pokok perkara yang dimohonkan pengujian adalah pasal 28 ayat 1, pasal 30 ayat 2, dan pasal 32 ayat 4 dari Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Saya ingin bacakan dulu sambil menunggu bantuan tayangan untuk presentasi pada siang hari ini. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat menyatakan, organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Pasal 30 ayat 2, setiap advokat yang diangkat berdasarkan undang-undang ini wajib menjadi anggota organisasi advokat. Pasal 32 ayat 4, dalam waktu paling lambat 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini, organisasi advokat telah terbentuk. Kalau saya membaca sekilas, tidak ada masalah konstitusionalitas di sini. Secara tekstual. Saya memahami berkas dari pemohon, dan menurut saya permasalahannya adalah pada legal construct dari ketiga ketentuan tadi. Pola hubungan dari ketiga ketentuan tadi. Nah, apa masalahnya? Yang pertama adalah apabila dianggap bahwa Undang-Undang Advokat secara eksplisit menerapkan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 untuk membatasi hak berserikat voluntary yang cakupannya lebih luas dari hak advokat untuk berserikat membentuk professional self-governing bar, yaitu satu-satunya statutory independent regulatory body atau otoritas jasa profesi advokat, mungkin bisa disebut integrated bar of the Republic of Indonesia sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Advokat. Yang kedua, apabila Undang-Undang Advokat 2003 diartikan sekaligus melarang. Jadi bukan hanya mewajibkan untuk para advokat masuk di dalam yang saya sebut integrated bar, tetapi juga sekaligus melarang para advokat mendirikan dan menjadi anggota organisasi advokat yang lain semata-mata karena Undang-Undang Advokat mewajibkan advokat menjadi anggota satu-satunya organisasi advokat yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Advokat atau satu-satunya statutory independent regulatory body yang bisa juga disebut otoritas jasa profesi advokat. Baik, jadi saya ulang, ketiga ketentuan itu mengandung masalah konstitusional kalau kita konstruksikan sebagaimana yang secara hipotetik atau menurut analisis saya adalah problem konstitusional. Yang pertama, apabila dianggap bahwa Undang-Undang Advokat secara eksplisit menerapkan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 untuk membatasi hak berserikat voluntary. Voluntary the right to form voluntary organization. Yang cakupannya lebih luas dari hak advokat untuk berserikat membentuk professional self-governing bar, yaitu satu-satunya statutory independent regulatory body
yang bisa saja saya sebut Otoritas Jasa Profesi Advokat atau Integrated Bar of the Republic of Indonesia, menurut saya, sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang Advokat. Kedua, apabila Undang-Undang Advokat 2003 diartikan sekaligus melarang advokat mendirikan dan menjadi anggota organisasi advokat yang lain semata-mata karena Undang-Undang Advokat mewajibkan advokat menjadi anggota satu-satunya organisasi advokat yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Advokat, yang padahal menurut saya dia adalah satu-satunya statutory independent regulatory body atau otoritas jasa profesi advokat. Nah, kedua masalah pertama yang saya kemukakan ini muncul antara lain dari sisi konstruksi hukum karena ada keputusan Mahkamah Konstitusi baik nomor 19 pengujian tahun 2004 maupun nomor 14 pengujian tahun 2006 yang menyebut bahwa organisasi advokat yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Advokat adalah independent state organ dalam arti luas. Nah, sesuatu istilah yang belum biasa. Lebih-lebih dalam bahasa Indonesia disebutkan sebagai lembaga negara yang independen dalam arti luas. Bagi kita yang apalagi mengalami bagaimana dibesarkan atau belajar bidang hukum dan ketatanegaraan menurut diskursusnya Orde Baru, lembaga negara lalu konotasinya kalau bukan lembaga tinggi negara, maka adalah lembaga tertinggi negara. Nah, padahal hari-hari itu baru saja Mahkamah Konstitusi didirikan dan amandemen konstitusi baru diselesaikan tahun 2002, istilah lembaga negara mungkin boleh disebut mengalami liberalisasi. Meskipun di dalam konstitusi dan atau undang-undang tidak ada pengertian yang sifatnya definitif. Nah, makanya kan menjadi persoalan apakah benar bahwa undang-undang advokat secara tekstual menyebut bahwa organisasi advokat yang dibentuk sesuai dengan undang-undang advokat itu adalah lembaga negara atau independent state organ. Lebih-lebih dalam persepsi kalau state organ itu adalah lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi utama kekuasaan negara. Nah, dalam rangka menjernihkan persepsi yang belum semua pihak memahami atau menerimanya dengan seksama, saya akan lebih memilih menggunakan istilah statutory karena memang ditentukan oleh undang-undang, independent regulatory body karena memang organisasi advokat yang ditentukan oleh undang-undang advokat itu memiliki fungsi regulatory dan juga bahkan fungsi supervisi. Nah, masalah ketiga adalah yang secara eksplisit dirumuskan di dalam pasal 28 ayat 1, pasal 30 ayat 2 yang mewajibkan advokat yang diangkat berdasarkan undang-undang advokat untuk menjadi anggota advokat, organisasi advokat itu. Nah, ini lalu kalau diartikan mandatory membership, apa ini bisa menjadi bermasalah karena mandatory membership pada Integrated Bar of the Republic of Indonesia justru diartikan sebagai single bar. Nah, sejak kapan undang-undang advokat menentukan bahwa itu single bar? Dan apa artinya bar? What the bar means? Dari pengalaman saya beberapa menit yang lalu, barnya Mahkamah Konstitusi ini justru di pintu situ. Karena satpam di luar tidak akan membiarkan saya dengan bebas keluar masuk ruangan ini. Di pengadilan lain, bar itu mungkin adalah batas yang itu, Pak. Jadi kalau cuma keluar masuk pintu masih boleh, tapi saya tidak boleh nyelonong semaunya sendiri. Itu makna physical dari the bar. Makna legalnya salah satunya adalah kolektivitas barrister, kolektivitas dari practicing lawyer, yang belum tentu dia berorganisasi. Boleh saja dia membuat klub profesi. Nah, dan itu persepsi mengenai atau konstruksi mengenai single bar saya jumpai di dalam putusan nomor 14 pengujian tahun 2006 maupun juga putusan nomor 101 tahun 2009 mengutip ketentuan undang-undang advokat. Nah, masalah yang keempat adalah apabila undang-undang advokat diberlakukan
diskriminatif terhadap siapa? Terhadap advokat yang juga anggota pendiri organisasi selain, katakanlah IBRI, Otoritas Jasa Profesi Advokat, yang mengakibatkan haknya atas pekerjaan profesional advokat terhalang semata-mata, saya garis bawahi, semata-mata karena menjadi anggota atau pendiri organisasi advokat selain Otoritas Jasa Profesi Advokat itu. Diskriminasi terjadi apabila pasal 28 ayat 1